Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Eh, Bagaimana perasaannya hari ini? Masih tetap semangat, Bapak Ibu? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Kayaknya belum semua nih. Jadi gini, saya punya satu pertanyaan sama yang seperti yang tadi. Kalau nanti Bapak Ibu saya tanya, apakah Bapak Ibu semangat? Bapak Ibu angkat jempol kanan, katakan semangat. Oke, Bapak Ibu. Kita ulang ya. Apakah Bapak Ibu semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya izin share screen dulu ya. Baik, Bapak Ibu. eh, Selamat datang Bapak Ibu calon guru penggerak. Kita berada di Lokakarya 3. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang peran pemimpin dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu semua yang berada di sini, di Lokakarya 3 ini, saya berharap Bapak Ibu sudah mempelajarinya baik di LMS atau belajar bersama instruktur dan fasilitator. Jadi perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Jadi saya Sri Hasuti, saya bertugas di UPT SPF SMP Negeri 39. Saat ini saya menjabat guru matematika di kelas 9, Bu. Baik. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Ibu, saya minta untuk salah seorang dari kita di sini untuk memimpin doa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa? Pak Budi ya, Bu? Saya, Pak. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Budi. Dengan berdoa kita berharap kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada satu halangan yang menghalangi kita dalam melakukan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah calon guru penggerak mampu merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenal pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Oke, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan buat kesepakatan belajar ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa di sini. Yang pertama, kita saling menghargai sesama peserta. Jika satu berbicara, peserta yang lain mendengarkan. Kemudian raise hand jika ingin berpendapat atau bertanya. Selanjutnya, saya bermohon semuanya bisa aktif dalam kegiatan. Kemudian fokus pada sesi belajar. Oke. Jadi, adapun agenda belajar kita pada hari ini, kita sudah melakukan pembukaan. Kemudian kegiatan inti kita adalah berbagi strategi praktik baik, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kemudian refleksi, keempat teknik stop dan penutup. Oke, kita akan lanjut di kegiatan inti, yaitu berbagi strategi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Bapak Ibu, saya akan berbagi link Jamboard di kolom chat. Bentar ya, Bapak Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan pematik yang akan kita diskusikan bersama. Bagaimana Bapak Ibu sudah nampak link Jamboardnya? Sudah, Bu. Sudah Ibu. Oke, kalau sudah bisa langsung jawab nanti karena kita punya kebatasan waktu, jadi saya hanya minta
satu atau dua orang untuk memberikan pendapatnya. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakannya di lincang board. Jadi ada 2 soal. Pertanyaan pemantik. Saya coba ya, Bapak Ibu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak Ibu menerapkan pembelajaran dan KSE di kelas? Kemudian pertanyaan kedua, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Baik, di sini Bu Aswita sudah, ya saya tadi lupa mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa menuliskan namanya ya Pak Bu. Baik, di sini udah masuk dari Bapak Ibu. Kita coba berbagi ya. Jadi saya minta Pak Budi, untuk yang pertanyaan pemantik yang nomor 1, bagaimana pengalaman Pak Budi dalam menerapkan pembelajaran dan KSE di kelas Bapak? Silakan Pak Budi. Pak Budi. Oke. Kalau begitu saya alihkan ke Bu Aswita. Silakan Bu Aswita. Bagaimana pengalaman Ibu Aswita menerapkan pembelajaran dan KSE di kelas? Baik, Ibu, terima kasih kesempatannya. Kalau pengalaman saya, Bu, untuk KSI ini saya mencoba menjalin hubungan baik ya, Bu, ya, menerapkannya kepada murid-murid sehingga terbentuk hubungan yang sudah tidak terlalu ada kayak jembatan gitu ya, Bu, ya. Jadi murid-murid lebih bisa untuk mengungkapkan emosionalnya, mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dapat mengungkapkan apa yang dia inginkan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aswita. Jadi eh, merasakan betul pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini di kelas ya Ibu ya. Jadi anak apa ya, terjalin hubungan yang positif gitu ya antara ibu dan anak juga merasakan hal yang sebaliknya. Oke, kalau menurut Bu Aswita sendiri ada nggak tantangannya ya Bu sesuai dengan pertanyaan nomor 2? Iya, Ibu, tantangannya memang terkait ya, Bu, ya. Saat anak-anak itu belum bisa mengungkapkan kenalnya, belum bisa mengungkapkan apa keinginannya, terkadang kita lakukan asesmen pun kita belum bisa memetakan kebutuhan dia gitu, yang mana dia memang em, kebutuhan belajarnya itu di bagian yang mana, apakah yang apa namanya, Bu, visual, audio visual atau yang mana, terkait itu kaitannya, Bu. Jadi tantangan saya itu untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Satu lagi ya, saya minta pendapat dari Bu Raya. Gimana Bu Raya? Pengalaman Ibu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI di kelas. Ibu Raya. Atau ada Ibu ya Kristina nih? Bisa Bu Kristina ya? Ya, Bisa berbagi kedengaran suara pengalaman. saya. Dengar Ibu, dengar. Silakan Ibu. Kalau Bu menurut Raya ya? saya, Oh, Bu Raya. penerapan KSE itu sangat menyenangkan ya bagi siswa sehingga adanya hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antara guru dengan siswa. Nah, kemudian kesulitan dalam praktek pembelajaran berdiferensiasi kita itu saya merasa kesulitan untuk seperti yang dikatakan Ibu Aswita, kita setelah kita memetakan karakteristik siswa, kita merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya gitu ya, dan bahkan misalnya menentukan produknya yang dihasilkan. Nah, kira-kira seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Raya. Jadi dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi, Bu? Tantangan KSN-nya, tantangan Iya, yang saya hadapi. ada nggak ya, Bu?
Ya, terkadang gimana ya, kita sudah menggunakan, sudah menahan kesabaran gitu. Kadang ada juga anak-anak ini yang kurang mengerti gitu, sulit untuk diarahkan Hmm, gitu. Kita sudah berupaya gitu. Oke. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi meskipun Ibu udah berupaya maksimal, tetap aja masih ada tantangan baik dari ibunya sendiri ataupun dari si anak. Oke, jadi Bu Raya, Bu Ita sudah berbagi praktiknya. Jadi berdasarkan pengalaman dan tantangan Bapak Ibu, kita akan melanjut. Jadi kaitannya dengan pengalaman dan praktik baik. Jadi menurut Bapak Ibu gitu ya, apa sih strategi strategi praktik baik pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini gitu? Saya boleh minta salah seorang dari Bapak Ibu, Bu Siti ya Bu. Nanti untuk yang lain boleh di kolom chat ya Bapak Ibu. Izin Bu, Iya, boleh diulang Bu. jadi terkait dengan pengalaman, kemudian tadi ada tantangan dari rekan-rekan yang ada di room ini gitu ya, rekan CGP kita. Jadi ada nggak strategi ya agar pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan KS ini berjalan dengan lancar? Menurut Bu Oh ya, Siti gimana? baik Bu. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Mohon izin Ibu sedang di perjalanan, Oke, tapi saya nggak sedang apa-apa on Bu. cam walaupun gelap-gelapan ya. Hati-hati. Ibu, terima kasih Ibu. Eh, untuk strategi supaya pembelajaran KSE dan berdiferensiasi itu berjalan lancar, sebaiknya itu dilakukan yang namanya pemetaan. Jadi sebelum kita menerapkan yang namanya berdiferensiasi, seorang guru itu sebaiknya melakukan pemetaan siswanya, muridnya seperti apa, sehingga ketika nanti sudah dilakukan pemetaan, guru akan tahu nih strategi apa yang akan diberikan saat pembelajaran berdiferensiasi, berapa strategi, terbagi ke berapa strategi dia. Kemudian untuk di KSI juga karakter-karakter per murid jadi kelihatan kalau sudah dipetakan, Bu. Bukan untuk membedakan, tapi cuman mempermudah murid untuk belajar dan mempermudah kita untuk menerapkan metode atau strategi yang sudah kita cari gitu. Menurut saya itu sih Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih. Beri aplaus untuk Bu Siti. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi menurut Bu Siti ya, eh, strateginya adalah melakukan pemetaan yang gunanya bukan untuk membedakan, tapi melihat gitu ya Bu ya, melihat strategi apa yang akan kita pakai, kita gunakan berdasarkan karakter-karakter yang ada di peserta didik kita. Oke, jadi di pembelajaran berdiferensiasi dan KSI ini ada teknik stop ya Bapak Ibu ya. Kita kenal ya, kan Bapak Ibu sudah mempelajarinya di LMS ataupun bersama instruktur dan fasilitator. Bu Raya bisa nggak melaksanakan teknik stop? Ayo Bu Raya. Stop. Ya, stop. Bu Siti. Ayo silakan Bu Siti. Yang pernah Ibu lakukan nih di kelas. Oke. Ini Bu, terkadang kan kalau kita masuk di jam-jam rawan ya, setelah istirahat siang begitu, atau kondisi anak itu yang memang sudah jenuh belajar 1 jam 2 jam begitu. Jadi memang perlu dilakukan teknik stop supaya pulih kembali semangatnya begitu. Jadi memang di situ berhenti total, melepaskan segala aktivitas. Jika perlu treatment untuk tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas itu bisa juga, atau kita lakukan ice breaking Bu di sela-selanya. Gitu. Jadi semangat belajar itu kembali gitu Bu. Oke, terima Dan teknik stop kasih. ini untuk kalau buat kita guru juga penting Ibu sebenarnya. Ketika kita ada satu kendala ya dalam mengajar atau tingkah murid yang mungkin buat kita marah gitu ya.
Nah, ini bisa digunakan teknik stop, jadi nggak terpancing emosinya, begitu Ibu. Iya, makasih Terima kasih, Bu. Bu Siti. Aplaus untuk Bu Siti. Jadi teknik stop menurut Bu Siti tidak hanya berguna untuk murid, tapi berguna juga untuk kita melatih kesabaran kita, apalagi dengan yang tadi kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu memetakan murid berdasarkan karakternya. Kita perlu ya berlatih Bapak Ibu dengan teknik stop. Oke, pembelajaran kita Bapak Ibu sudah berakhir. Jadi tadi kita diawali dengan doa, sekarang kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Baik, Bu Raya, silakan Bu Raya. Kita tutup kegiatan ini dengan doa. Baik Bapak Ibu, karena pembelajaran kita sudah berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, maaf nih Bapak Ibu, kita ada yang tertinggal menurut catatan saya. Kita belum merefleksikan apa yang eh, kita pelajari pada hari ini. Saya minta Bu Asvita lah untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik Ibu, kalau kesimpulan dari saya yang kita pelajari adalah tadi bagaimana pembelajaran KSI tadi di kelas yang kaitannya untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kita juga bagaimana cara untuk bisa memenuhi kebutuhan murid, dan tadi yang terakhir juga untuk teknik stop yang dibutuhkan juga bukan hanya murid tapi juga untuk guru. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Aswita. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran kita sudah usai. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita ini dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Jadi pesan saya, menyerah jangan, ya Bapak Ibu, tetap berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk umpan balik, saya akan kirim Google Form supaya saya bisa merefleksikan diri pada pembelajaran saya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Pagi Bu.